Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. I think congratulations, kualitasnya sangat baik. Terima kasih. Stagesnya sangat rapi. Tampilkan pesona customer itu. Oke. Oh ini tuh, oh keren ya. Valuasi 5 miliar 8% itu dihitung dari mana? Mensupport anak-anak ABK. Jadi basically mereka beli karena apa? Yang tas itu yang paling depan yang hitam itu berapa? Gross marginnya 70%. It's way beyond standard. Ini bagus. Bagus sekali. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Selamat datang pemirsa di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka. Dan langsung saja untuk peserta pertama saya akan serahkan waktu selebihnya kepada Coach Dewa. Silakan Coach. Ya, calon juragan Zaman Now kali ini adalah seorang desainer yang memiliki sebuah mimpi gitu ya, memberdayakan sebuah kayu. Yang ingin memberikan nilai lebih pada sebuah kayu dan menggunakannya secara bijak. Dan di tahun 2009, dia mulai melakukan riset dan akhirnya menemukan sebuah kayu diubah menjadi jam tangan pertama di Indonesia dengan brand Pala Nusantara. Ini dia Ilham Pinastiko. Halo, nama saya Ilham Pinastiko, saya CCO dan founder dari Pala Nusantara di Bandung yang berdiri pada tahun 2018. Harapan saya ikut Juragan Zaman Now adalah saya bertemu dengan Pak Irwan Musri yang mahir jago untuk mengaktifasi toko-toko offline di setiap mall, central mall di ibu kota atau di kota-kota besar. Karena kembali lagi mimpi kita, visi kita itu salah satunya adalah mendekati konsumen dengan brand ini. Semoga kita bisa sinergi ya. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo. Perkenalkan, nama saya Ilham Pinastiko, saya dari Bandung. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit latar belakang bagaimana Pala Nusantara bisa berdiri di Bandung. Latar belakang kenapa saya menciptakan produk itu berangkat dari kerisauan saya sebagai seorang desainer produk. Tahun 2009 saya lulus, saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman saya senior itu setelah jadi desainer produk banyaknya ke mebel. Dan penggunaan kayu itu di Indonesia karena sangat berlimpah hingga akhirnya sekarang udah mulai langka, dan saya merasa bahwa kayu itu harus dilakukan secara lebih bijak. That's why kenapa akhirnya terinspirasi dari jam tangan tahun 2009, ya karena dengan value jam tangan, identitas seseorang dan value-nya bisa lebih mahal sebenarnya karena masuk ke lifestyle. Terus yang kedua, bagaimana kita menghubungkan narasi Indonesia agar tetap relevan dengan gaya hidup urban di Indonesia yang akhirnya saat ini mimpinya adalah bagaimana seorang user Pala Nusantara itu bisa menjadi dalang-dalang muda untuk menceritakan Nusantara. Dan saya melihat potensi bisnis ini dari zaman dulu sampai sekarang itu masih digunakan, bahkan cenderung lebih ke makin advance. Dengan adanya smartwatch, kita melihat bahwa industri jam tangan ini ternyata tidak akan pernah musnah walaupun teknologi semakin canggih. Kita menjual sesuatu value bukan fiturnya. Karena kalau kita ngomongin sama fitur, pasti tidak balance, tidak win-win melawan jam tangan dari Jepang atau dari Swiss. Jadi kita menceritakan sesuatu yang memang olahannya adalah material yang bisa menjadi lebih strong daripada fitur. Ini adalah salah satu growth revenue Pala Nusantara dari tahun 2019 sampai 2023 kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada
official store, consignment, offline dan online, growth-nya terus, alhamdulillah terus naik ke atas, walaupun tidak eksponensial. Di situ kita ada official store, kita ada yang toko di Asta, dan itu baru buka 9 bulan atau 10 bulan dari Januari. Oke, dan ini growth-nya 60 dari tahun per tahun, dan offering buat para panelis, ada 2 offering yang saya tawarkan, full offering shareholder dan plus sama training dan mentoring. Di sini ada kita minta 5M dengan 8%. Rasional valuasi 5 miliar 8% itu dihitung dari mana? Karena kurang lebih kan artinya valuasi perusahaannya itu 70-an. Artinya 10 kali lipat revenue. Ya. Numbers-nya ya kita tidak ke arah situ sih Pak. Maksudnya untuk menghitung 5M dan 8% karena memang kita di sini shareholder-nya ada bertiga. Jadi memang ya kita sepakat oke, misalnya dengan angka segitu 8% dan full mentoring dan untuk mencapai mimpi kita, why not gitu. Use of fund-nya itu digunakan untuk apa? Keperluannya. Keperluan dananya. Satu jelas pasti untuk kita mau scale up pabrik Pak, manufaktur kita punya sendiri. Terus yang kedua kita mau eksplorasi di research and development Pak. Masing-masing produk itu punya ceritanya. Okay. Jadi ada 12 IP sekarang, udah ada hakinya semuanya. Sebenarnya IP itu pun bisa kita aktifasi jadi animasi, jadi merchant, jadi sebagainya gitu. Mungkin kalau saya sedikit input aja, jadi ketika kita melakukan ada raise fund seperti ini, maksudnya ada pengajuan budget, intangible asset itu satu hal yang memang menarik lah, maksudnya ada IP, ada potensi, tapi tetap at the end projection diperlukan. Let's say dengan penggunaan dana ini dalam 3 tahun kita punya projection bisnis seperti ini, karena dari banyak sekali pengalaman hal-hal seperti ini, at the end investor akan bertanya hal itu. Ya, tidak cuman oke, saya believe, saya suka dengan mimpinya, let's go gitu. Jarang sih yang seperti itu. Ini produk kayu watches bukan yang pertama di Indonesia, sudah ada lama sekali. Dan bedanya apa yang produk-produk sebelumnya atau brand-brand yang sebelumnya dengan ini? Kebetulan 2009 itu saya meriset pertama jam tangan kayu di Indonesia Pak. Jadi 2009-2010, 1 tahun itu adalah saya Pak. Jadi saya dulu punya brand, tahun 2010 itu saya punya brand dan kita pecah kongsi di 2015. Bedanya dengan jam tangan yang dulu yang pernah saya ciptakan itu durability-nya lebih strong Pak ini. Kalau marketnya Pak langsung ke market aja, artinya your customer base sekarang dengan growth 60% itu dapetnya dari mana Pak? Market sebenarnya dari online Pak banyaknya Pak. Jadi kalau kita ngomongin 80 itu adalah wanita, 20-nya cowok Pak. Nah sekarang memang ada B2B sama B2C, tapi masih besar dari B2C gitu. Jadi basically mereka beli karena apa? Karena desainnya, karena apa? Karena desainnya sih Bu. Jadi satu warna, jadi mereka warna merah. Awalnya mereka tidak notice sama tadi, sama cerita-ceritanya. Tapi setelah kita edukasi terus, akhirnya mereka notice oh setiap warna itu ada beritanya, ada ceritanya. Selama ini kebanyakan penjualan dia melalui online. Nah, kenapa dia harus spend banyak cost, banyak investasi untuk membuka outlet baru yang belum tentu men-convert ke orang pembeli baru dengan revenue lebih besar gitu. Jadi yang bisa dilakukan menurut saya itu 2. 1, keep yang dia punya customer online, pastikan mengenal sekali behavior mereka, tambah penjualan mereka jadi 1 orang tadinya cuma beli 1 jam, bikin jadi 2 jam, 3 jam, 10 jam dan seterusnya. Kemudian untuk membuka outlet baru ya seperti saya tadi sudah sampaikan, tidak perlu membuka outlet sendiri, tapi bisa bekerjasama dengan outlet-outlet jam yang sudah ada. Kita minta display, kemudian sebagai trial lah ketika marketnya sudah cukup besar, baru mungkin membuka outlet baru di Jakarta. I think beliau very creative dan juga desainer yang baik. Yang kita coba usahakan kemarin adalah untuk mendirect supaya juga dekat dengan market. Apa yang dimauin oleh market sehingga kreatifnya atau desainnya bisa masuk di market. Dan juga mencoba untuk melihat atau memberikan arahan mengenai how to display the brand. Sebetulnya market ini mungkin menarik bahkan dieksplor buat luar negeri. Ya. Kenapa?
karena kalau bisa di-tweak dan positioningnya malah lebih ke arah sustainability. If you can make mungkin even global celebrities use your product, I think it bahkan bisa wider audience dan bahkan bisa menarik buat global audience. Dan satu lagi mungkin yang belum terlihat tuh pesona customer-nya ya. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa ditampilkan, pesona customer itu. Oh ini tuh, oh keren ya. Gitu kalau pakai ini gitu. Nah itu siapa gitu? Apakah saya atau Kang Dewa? Ini kan selisih umurnya agak beda nih ya. Gitu. Nah itu sedikit input dan masukan aja ya. Dan terakhir silakan untuk penguatan dari Coach Dewa. Ya, yang pasti dari segi produknya sendiri punya keunikan, dari positioning juga tadi sangat spesifik dan juga dibantu tadi dengan Pak Sebastian ya. Arahnya pasarnya juga sangat besar di luar. Saragot juga semangat gitu kan. Tinggal bagaimana membuat akhirnya tadi kebutuhan itu bisa tersalurkan dalam arti dibantu dari segi fundingnya gitu, karena tadi ya market itu akhirnya tumbuh ketika budget keluar. Isu ide dari Mbak Dian gitu kan. Bagaimana ketika retention terjadi justru malah membuat customer lama beli repeat lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ilham dan juga Coach Dewa. Silakan kembali ke backstage. Dan pemirsa, kita masih akan menyaksikan siapakah peserta kedua. Namun kita akan jeda dulu. Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Satu lega, ternyata di atas panggung gitu tidak sedeg-degan itu. Karena kebetulan saya juga yang pertama, jadi panelis pun masih fokus, masih interest. Tapi alhamdulillah bisa terjawab semuanya. Memang ada beberapa yang miss, tapi it's okay lah, karena namanya juga presentasi. Jadi ada banyak masukan juga dari panelis. Harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi so far semuanya berjalan dengan aman dan alhamdulillah gua puas. Ya, dari segi produk sangat unik, sangat beda dibandingkan produk-produk yang lain. Jam tangan kayu gitu kan. Yang dimana itu ada temanya, tematik banget. Ada story, nilai story-nya. Efek dari yang unik ini akan membuat segmentasinya akan sangat mengerucut, niche banget. Yang itu membuat akhirnya nanti pada saat marketing ya butuh effort gitu ya. Makanya budget marketingnya dari segini butuh gila-gilaan. Dan kalau ngelihat dari segi, mungkinkah ini akan bisa menarik hati para panelis? Kita lihat saja nanti bagaimana responnya. Yang pasti pertanyaan yang muncul menunjukkan ketertarikan. Didukung oleh Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Scherer. Silakan Coach. Terima kasih Mbak Yohana. Berkat inovasinya menggabungkan kulit sapi asli dengan tenun lurik asli Yogyakarta, ternyata membuat banyak sekali penggemarnya yang membeli produk tersebut. Berbekal inovasi tiada henti, akhirnya membuat Mars Genuine Leather ini omsetnya meningkat sampai 60%. Seperti apa inovasi produknya? Mari kita sambut Mars Genuine Leather dengan Ibu Henny. Halo, nama saya Henny Sulistiawati, saya dari Mars Genuine Leather. Produk kami merupakan produk kerajinan kulit sapi yang dikombinasikan dengan kain lurik ATBM. Kami berdiri dari tahun 2017, sampai saat ini berarti sudah sekitar 6 tahun. Harapannya kita bisa mendapatkan exposure, terus networking, sehingga nanti kita bisa meningkatkan brand awareness sama presence online dari brand kita. Saya siap menjadi juragan zaman now. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Henny Sulistiawati. Saya dari brand Mars Genuine Leather. Kami memproduksi kerajinan kulit sapi yang dikombinasikan dengan kain lurik ATBM.
Latar belakang terbentuknya brand Mars adalah ketika tahun 2017 kami melihat ada peluang yang belum digarap oleh brand lain. Yaitu waktu itu brand kulit lokal pada umumnya belum menampilkan desain yang ergonomis. Contohnya pada bagian strap tas. Waktu itu strap tas itu datang dengan desain yang sangat kecil, defaultnya itu kecil sehingga ketika dijinjing apabila beban tas itu berat sakit. Maka kami melihat ada peluang, kami menawarkan strap. Strapnya itu lebih lebar, lebih nyaman untuk dipakai dan memiliki motif. Nah, motif yang kami angkat itu salah satunya adalah lurik. Kenapa lurik? Karena lurik itu merupakan salah satu potensi tradisional budaya Jogja. Sehingga kami mengkombinasikan kulit yang secara nilai ekonomis lebih tinggi menjadi sebuah produk dengan kombinasi lurik untuk meningkatkan nilai jual, nilai ekonomis, nilai guna, dan nilai estetik. Channel penjualan kami punya sosial media, akun sosial media untuk menjual produk, tapi belum begitu optimal. Kami juga punya outlet di Turi. Kami juga aktif ikut dalam pameran baik berskala lokal, nasional maupun internasional, serta kami aktif mengikuti fashion show. Saat ini customer kami 40%-nya dari Jogja, 60% dari luar Yogyakarta. Nah, ini adalah revenue kami. Bisa dilihat ada peningkatan lumayan signifikan ya. Dari tahun 2020 di mana kami pendapatannya ada di angka 400 juta dan tahun 2023 naik hampir 3 kali lipat. Yang kami butuhkan dari para panelis adalah satu, bantuan untuk brand exposure sehingga brand awareness sama online presence brand kami itu lebih luas gitu. Yang kedua adalah networking. Jadi Mars itu bisa dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga adalah potensial partner. Kami ingin bantuan untuk mengembangkan bisnis kami. Sedangkan investment yang kami butuhkan ada di angka 280 juta, di mana mayoritas akan kami gunakan untuk marketing, untuk meningkatkan omset. Sisanya untuk pembelian mesin dan bahan baku. Mbak Heni, pertama saya masih ngelihat bahwa positioning produknya ini masih terlalu masuk ke produk dan benefitnya aja. Nah, kalau menurut saya untuk UMKM atau teman-teman UKM, mungkin ini sesuatu yang bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Misalnya Mbak Heni ngebangun ikatan yang lebih jauh secara brand, ya, misalnya berkolaborasi dengan satu KOL atau satu toko, untuk membawa brand ini lebih naik lagi gitu dari sekedar bicara produk kualitas. Selain saya ngeliat, oke, produknya bagus, berkualitas, ada story, tapi hampir semua melakukan hal yang sama. Ya, tipikal UMKM, semua mau dijual. Jadi akhirnya bingung mau jual apa karena terlalu banyak inovasi. Ya, misalnya fokus di tasnya yang, wah itu semua panelis suka banget tuh sama tasnya. Nah itu dikembangkan tuh, ya jadi satu produk, bahkan bisa di branding produk tersebut sehingga akhirnya misalnya menjadi pilihan pria-pria mapan atau pilihan pria-pria muda untuk membawa tas seperti itu jauh lebih gampang untuk dibangun dari sisi bisnis dan branding sebetulnya. Kalau saya dari sudut pandang konsumen nih, saya nih orang yang suka beli produk lokal, tas, sepatu, baju gitu kan. Karena banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus gitu dan craftsmanship-nya juga bagus ya karena banyak yang handmade dan personalized. Tetapi tadi saya buka sosial medianya nih, Instagramnya nih, saya susah banget harus scroll berapa kali ke bawah untuk tahu jadi produknya apa nih Mars Genuine Leather ini, produk-produknya apa, cara belinya bagaimana. Di sininya aja saya lebih banyak malah ngiklanin acara event. Seharusnya si Instagramnya ada balance antara satu mengenai showcase dia di acara sebagai branding, tapi juga satu sebagai salah satu channel promosi untuk penjualan supaya orang yang tertarik bisa membeli gitu. Warna daripada ini akan berbase pada earth color begini atau akan dikembangkan? Warnanya banyak macam-macamnya. Kebetulan yang saya bawa yang seperti ini. Apakah ini yang best seller warna ini? Iya, warna ini best seller. Dari semua warna atau produksi berapa persen warna ini yang laku? Dari merah ataupun biru? Sekitar 50%. 50% warna ini? Warna ini. Yang lain, yang kedua berapa persen? Ada warna-warna yang lebih pop up gitu. Berapa persen? Seperti kuning gitu-gitu, sekitar 30%. Warna kuningnya? Iya, kuning, pink gitu. Kalau beberapa warna yang kurang jalan,
lebih baik konsentrasi kepada warna-warna yang lebih jalan dulu untuk nanti dikembangkan untuk berikutnya. Dan saya kira yang penting juga di kemarin adalah pricingnya. Karena saya kira pricingnya masih bisa lebih di upside sedikit, yang mana akan memberikan ruangan lebih besar untuk bisa mengembangkan usahanya. Cuma menambahkan, saya baru lihat clutch pack-nya. Yeah. I think congratulations, kualitasnya sangat baik. Terima kasih. Stages-nya sangat rapi. Yeah. I think ini juga yang perlu nanti kalau di-grow, kalau berkembang untuk dipertahankan. Karena ini yang akan dilihat para konsumen. Iya, siap. Untuk itu. Jadi ini D2C? Iya, B2C. No, D2C, direct to consumer atau Iya, ada distribution? Langsung ke pengguna. Gross marginnya berapa ya? Jadi kalau misalnya tadi yang tas itu yang paling depan, yang hitam itu berapa? Gross marginnya 70%. 70%. Iya. Harganya itu yang tadi yang hitam Yang ini? di depan itu berapa Yang ini 750.000. Harga jual rata-rata berapa? Kalau untuk tas dimulai dari 475.000 sampai 2 juta. Menurut saya pribadi, Mars Genuine Leather itu memberikan value yang lebih daripada harganya. Dan exportable product sebetulnya. Dan saya ya cukup ikut bangga lah ada UMKM yang bisa membuat kualitas tas dan leather goods yang lainnya dengan standar yang sangat tinggi. Beliau ini sebenarnya adaptif. Idenya sebenarnya bukan dari tiba-tiba kepikiran kulit sapi asli dan lurik, enggak. Tadinya cuma jualan strap doang. Tapi karena melihat kebutuhan market, akhirnya beliau adaptif bisa menciptakan produk ini. Jadi dari karakter-karakter ini saya melihat bahwa Bu Heni sosok juragan zaman now yang tepat sih. Oke, baik. Terima kasih Coach. Terima kasih Bu Heni untuk presentasinya di peserta kedua. Silakan kembali ke tempat bersama Coach Peter. Dan pemirsa, kita akan tunggu apakah para panelis tertarik dan terkesan dengan produk dari peserta kedua dan siapakah peserta ketiga. Kita akan jeda dulu sesaat lagi. Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Deg-degan banget, ya ampun. Rasanya kayak sidang ujian tesis rasanya. Jadi kayak, tapi sekarang udah lega sih setelah melalui itu semua. Jadi ya bismillah aja deh. Karena memang Bu Heni tahu bahwa kekurangannya adalah tentang marketing. Itulah sebabnya Bu Heni mau datang ke Juragan Zaman Now, harapannya bisa dapat inputan mengenai marketing dan bisa membuat brandnya lebih maju lagi. Selama ini memang marketingnya hanya dari produknya, karena produknya sell itself, produknya itu yang menjadi kekuatan marketingnya. Tapi harapannya dengan masukan dari para panelis, ya setuju. Bu Heni dan Mars Genuine Leather butuh marketing yang lebih kuat. Bagus sekali. Menurut aku bagus. It's way beyond standard. Ini bagus. Bagus sekali. Bagus. Ini ekspor produk, kualitas ekspor. Iya kan? Didukung oleh Kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 3 pemirsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari calon Juragan Zaman Now untuk yang ketiga kali ini. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilakan Coach Tom McKinley. Silakan. Bisnis bisa sukses ketika melewati banyak kegagalan. Tapi juragan yang satu ini kegagalannya cukup banyak pada saat kecil. Baru bisa baca kelas 3 SD. Pernah nggak naik kelas. Pernah juga kena bully. SMP sudah merantau. Tapi justru inilah yang membentuk beliau menjadi juragan hebat. Beliau membangun sebuah brand bernama Dama Kara. Dama yang berarti kebajikan dan Kara yang artinya kebermanfaatan. Mari kita sambut Oscar dari Dama Kara. Saya Beben Oscar dari Dama Kara. Usaha saya didirikan sejak tahun 2021. Tujuan saya mengikuti Juragan Zaman Now adalah ingin mencari mitra pembukaan toko offline kita di beberapa kota di Indonesia untuk membantu memperluas pangsa pasar Dama Kara.
Saya siap menjadi juragan zaman now. Terima kasih, senang sekali saya bisa mengikuti Juragan Zaman Now Season 3. Damakara sendiri bukan brand dari Bandung, di mana brand ini adalah brand batik sederhana syarat akan makna, kemudian ada juga motif dari anak-anak disabilitas. Yang membawa kita itu harus memberikan empowering gift, kebaikan diri, kebaikan sekitar, dan cendera untuk istimewa. Jadi teman-teman yang bisa membeli Damakara adalah orang-orang yang istimewa. Damakara sendiri terbagi menjadi 2 volume, koleksi volume genap dan polisi ganjil. Genap adalah proses menggambar dari anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, yang dibuat dalam karya pakaian, dijual dan di-share kepada anak-anak tersebut. Kemudian hasil penjualan dari volume genap ini untuk anak-anak disabilitasnya langsung. Kemudian volume ganjil ini karya-karya batik sederhana syarat akan makna, di mana hasil penjualnya sebagian untuk mendukung terapi menggambar anak-anak ABK. Nah, laporan keuangan Damakara itu tumbuh sebanyak 150% dan punya pertumbuhan pendapatannya itu sampai 213%. Mengikuti Juragan Zaman Now ini membuat kita ingin mencari kerjasama offline store Damakara. Kebetulan Damakara ini paling banyak pembelinya adalah di Jakarta, dan di Jakarta ini Damakara belum punya store. Nah, ini proyeksi investasi. Proyeksi laba rugi 6 bulan pertama. Karena di laporan laba rugi sebelumnya offline store Damakara ini rata-rata sekitar 200 juta, maka saya bakal memberikan gambaran sebanyak 200 juta penjualannya setiap bulan. Nah, dengan investasi 300 juta, sewa dan renovasi dengan luasan 30 meter persegi, maka dapat payback periodnya selama 12 bulan atau 1 tahun. Sharing profit 70-30, di mana investor dapat mendapatkan profit sebesar 90 juta selama setahun dengan menginvestasikan dananya sebesar 300 juta. Nah, tantangan dan peluang dari Damakara sendiri. Damakara sendiri memiliki tantangan adalah banyaknya baju atau pakaian kita yang diduplikat atau di-KW-kan. Sehingga sekarang itu kita dituntut untuk menaikkan value dari brand ini. Itu tuh, jadi ini tuh printing batik ya? Ini batik manual. Oh, ini semua batik tulis? cap manual. Oh, cap? Manual. Kalau yang KW, printing? Dia ada yang manual, ada yang printing. Oh, yang KW juga ada yang manual? Ada. Kebetulan yang nge-KW itu justru kebanyakan justru rekan-rekan produksi juga. Oh. Jadi sebetulnya gini, kalau orang memalsu berarti sebetulnya komplimen. Yep. Dan berarti is something good gitu kan. Yeah. Mungkin malah a reason you increase your price. Yeah. Jadi saya nggak lihat itu suatu problem, dan mungkin malah permainan price strategy yang mungkin harus how you differentiate yourself gitu kan. Jadi kita bisa lihat di dunia fashion, ternyata barang-barang yang branded yang terkenal, yang saya tidak perlu sebut namanya, dari Italia, dari French, ternyata dianggap berhasil setelah muncul tiruannya. Berarti mungkin untuk differentiation-nya ini bisa bahkan kita lihat, oke, sekalian harganya kita buat lebih mahal. Kita bikin lebih premium karena nanti yang tiruannya akan lebih murah. Sebetulnya gini, ditiru itu satu hal yang tidak akan bisa dihindari zaman sekarang ya. Jadi kuncinya bangun brand. Ya, bangun engage dengan target market kita gitu ya. Banyak-banyak berkolaborasi dengan berbagai KOL, brand dan lain-lain. Nah, itu kuncinya. Orang tetap menghargai kok ya originality. Orang beli sepatu juga bisa kok beli bajakan murah-murah, tapi at the end yang original juga tetap laku dibeli kan dengan harga mahal gitu. Yang beli siapa sih? Yang beli itu kebanyakan adalah ibu-ibu, umurnya sekitar 24 sampai 35 tahun.
pekerjaannya pegawai tetap ya, dengan gaji range sekitar 6 juta sampai 15 juta. So keywordnya apa? Positioningnya atau sesuatu yang dibangun sehingga si market ini beli gitu? Batik yang simple, yang syarat akan makna. Jadi Damakara itu tidak memperlihatkan bahwa dia brand ini mensupport anak-anak ABK. Dia bakal tahu kalau Damakara itu apa ketika dia beli. Jadi orang beli itu karena dia suka dulu, baru dia tahu tentang Damakara. Saya setuju prinsipnya, orang harus beli karena produknya, bukan nilai intrinsik. Jangan jual pity buying gitu kan ya sebenarnya. Saya setuju prinsipnya. Cuman kalau misalnya nggak dikasih tahu, menurut saya itu juga sesuatu yang kurang tepat. Saya pelanggan loh, saya pernah beli. Karena itu alasannya karena saya di Bandung kan, Cihapit. Di Cihapit, ya. Alasannya karena saya punya yayasan musik yang kadang-kadang acaranya harus resmi, tapi kalau anak sama seniman sama anak skena pakai baju batik resmi kan nggak cocok tuh. Nah, sama Damakara cocok. Cuma menurut saya justru alasan kenapa orang beli Damakara nggak beli KW atau nggak beli tiruannya sebetulnya karena ada nilai intrinsiknya. Saya baru tahu bahwa, karena saya pernah beli, tapi saya baru tahu bahwa you are helping children, which is good. Benar tadi kata panelis ya, mungkin nggak semua orang yang KW itu tahu Damakara sebenarnya. Atau tidak semua orang yang beli juga tahu gitu ya. Nah, sehingga emang produk KW atau produk tiruan ini justru membuat kami semakin bersemangat untuk melakukan sebuah inovasi, meningkatkan brand value dari Damakara sendiri gitu. Sehingga kami punya positioning yang pas gitu, seperti itu sih. Damakara ini punya PR yang besar bagaimana memberikan suatu offering terhadap customer, apa bedanya kalau beli yang asli dan yang palsu. Dan itu perlu kreativitas yang tinggi. Damakara ini memang sudah memiliki banyak strategi yang dilakukan untuk memperkenalkan bisnisnya, tapi kembali lagi bisnis ini baru berusia 3 tahun. Support dari panelis akan membantu Damakara memiliki impact yang lebih besar lagi dan bisnis yang lebih sukses lagi. Tentunya dengan support dari panelis. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk panelis kita yang ketiga Damakara dan Coach Tom, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi presentasi dari Damakara, peserta kita yang ketiga. Kita masih akan menunggu bagaimana hasil perundingan ini dari para panelis, siapakah yang nanti akan menjadi calon juragan pada season ketiga untuk edisi kali ini. Kita jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Saya tuh deg-degan Mas, karena jarang tampil ya di TV ya, deg-degan terus jadi ada tadi sempat sedikit kurang konsentrasi sebenarnya ya. Cuman masukan dari para mentor, dari para coach juga sangat baik ya buat saya. Dia bisa melihat sisi lain dari bisnis yang saya jalankan, seperti itu. Damakara ini bisa dibilang cukup bagus karena secara produk market fit ketemu, penjualannya terus bertumbuh, kapasitas produksinya hampir mendekati kapasitas maksimal, dan direspons oleh masyarakat dengan sangat baik. Jadi apa yang dilakukan, tahapan-tahapan strategi dalam mengembangkan bisnisnya sudah tepat, tetapi kurang cepat. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Di sini ada kita minta 5M dengan 8%. Investment yang kami butuhkan ada di angka 280 juta, di mana mayoritas akan kami gunakan untuk marketing, untuk meningkatkan omset. Sharing profit 70-30, di mana investor dapat mendapatkan profit sebesar 90 juta selama setahun dengan menginvestasikan dananya sebesar 300 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Why do you display your product? How do you differentiate yang KW-KW dan sebagainya itu yang mesti. Nomor satu aja. I wish he could have bring more product here. Tapi kan ada yang belum dapat kan? Ada. Akinya.
So he will offer out of kindness and out of chance. So, who do you think Juragan, Pak? Antara dua ini. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Pemirsa, ketiga calon juragan sudah memberikan presentasi terbaik mereka di hadapan para panelis. Dan untuk mengetahui siapakah yang akan mendapatkan modal tambahan dan juga menjadi juragan Zaman Now edisi kali ini, kita undang ketiga peserta kita. Pak Irwan, silahkan. Oke, terima kasih banyak ke Pak Ilham. I think dari saya lihat your perseverance atau kecintaan dengan produk ataupun kreasi yang dibuat itu yang saya menilai ada nilai juang yang tinggi. Memang watches adalah suatu bisnis yang agak niche dalam arti kata, tapi juga sangat besar. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa ditampilkan pesona customer itu. Oke. Oh ini tuh, oh keren ya. Bedanya apa yang produk-produk sebelum atau brand-brand yang sebelumnya dengan ini? Itu. Jadi basically mereka beli karena apa? Karena desainnya, karena apa? Karena desainnya sih. Salah satu permintaannya ataupun yang diinginkan adalah membuka outlet dengan 2,5 miliar dan sebagainya tadi. Setelah saya bersepakat dengan teman, saya bisa memberikan, saya mungkin bisa berkomitmen untuk menyiapkan 10-20 outlet immediately di outlet saya di Urban Icon. Tentu kita akan harus siapkan displaynya, kita akan bekerja sama untuk bisa mendisplay dengan baik, packagingnya maupun in-store marketing ataupun program. Nanti setelah 6 bulan, dan ini tanpa cost, artinya seluruhnya akan dicoba untuk bisa dipakai untuk mengembangkan usaha. Setelah 6 bulan kita lihat, dan kita akan lihat bagaimana untuk bisa menaik atau melanjutkan setelah itu lebih komersial. Itu dari saya. So congratulations. Thank you. Kita dapat potensi baru nih, potensi ngebuka market baru 20 titik di Indonesia, dan saya rasa itu gamesnya kita akan berubah nih tahun depan. Kalau ada potensi itu tinggal kita follow up, dan how to-nya gimana nih untuk proyeksi 20 toko yang ditawarkan oleh panelis seperti itu. Oke, Mbak Heni, Mars Genuine Leather. Saya tadi setelah Mbak Heni kembali, satu-satu produknya saya lihat dengan teliti. Saya perlu ucapkan selamat ya. Itu produknya bagus sekali. I think congratulations, kualitasnya sangat baik. Terima kasih. Stitches-nya sangat rapi. Bagus sekali. It's way beyond standard. Setelah kita panelis diskusi, saya rasa Pak Irwan sebagai owner dari Urban Icon juga bisa membantu 10-20 outlet untuk segera diimplementasikan produk-produk yang ada. Tentu ini syarat dan ketentuan berlaku karena tergantung produknya itu ada berapa banyak gitu. Jadi dari seberapa banyak produk akan tahu seberapa banyak outlet yang bisa ditaruh dengan barang-barang Mars Genuine Leather. Congratulations. Temen seneng banget, nggak nyangka. Soalnya saingannya berat-berat banget. Aku nggak nyangka, surprise banget, seneng. Ya, buat Mas Beben ya, Damakara. Jadi secara produk kita ngelihat ini satu produk yang punya story luar biasa ya. Mensupport anak-anak ABK. Dia bakal tahu kalau Damakara itu apa ketika dia beli. Saya setuju prinsipnya. Cuman kalau misalnya nggak dikasih tahu, menurut saya itu juga sesuatu yang kurang tepat. Iya. Nah, mungkin saya straight to the point bahwa kita membuka peluang untuk coba ngobrol lagi, ya diskusi lagi. Kebetulan di under kita juga ada beberapa brand yang mungkin cocok untuk kemudian produknya bisa dikolaborasikan atau bahkan didisplay. Nah, kita nanti akan lihat lagi ke depannya akan sejauh apa nih ngobrolnya. Ya, jadi ketemu di Bandung nanti kita diskusi lagi. Baik. Terima kasih Pak Rex. Hasilnya ya, menurut saya tepat ya. Juragan yang lain juga ternyata nggak keren-keren lah ya, keren-keren. Jadi hasil yang tadi saya terima karena emang sudah selayaknya sih seperti itu.
walaupun tidak ada tambahan modal secara dana, tapi tambahan peluangnya luar biasa ya. Selamat sekali lagi untuk para peserta. Nah, saatnya kita akan mendengarkan siapakah yang paling terjuragan pada episode kali ini. Silakan Pak Sebastian. Ini tentunya very tough discussion between us. Jadi for me, if I can choose, all of you are winners. Tapi kita have to make decision. Oleh karena itu, yang kita nobatkan sebagai juragan zaman now adalah Mars. Dengan hadiah tambahan berapa Pak? Dan dengan hadiah ada tambahan modal 10 juta. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, sudah cukup Pak Bastian. Terima kasih. Dan selamat untuk Mars. Dan tadi ketika para panelis menyampaikan pengumumannya, tidak hanya para peserta loh yang bahagia, tapi di samping saya ini para coach, wow keren, wow ikut kaget nampaknya. Oke, satu perwakilan dari Coach Tom, bagaimana tadi melihat pengumuman dari panelis, singkat saja. Saya rasa ini satu hal yang sangat baik karena memang kebutuhannya bukan dana kecil, dana besar, tetapi justru exposure di outlet ataupun di network yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh panelis. It's a small touch tapi big impact buat mereka. Ya, baik, selamat kami ucapkan sekali lagi untuk peserta Juragan Zaman Now atas tambahan modal yang diterima dan semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi. Demikianlah Juragan Zaman Now Season 3 episode kali ini. Siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Saksikan terus Juragan Zaman Now Season 3 hanya di Metro TV. Saya Yohana Margareta pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. So far ini salah satu yang paling enak gue makan. Rasanya bersih tapi otentik. Pembuatannya ini masih manual. Masih manual. Produknya unik, saya coba tasty, matur nuwun. Caranya gimana? Menikmati teh ala sila. Akan terasa panas, akan terasa hangat, bisa ditempel di jidat. Cicilan berasa lunas. Cheers, kiri kanan, cheers. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.